Nah, ini menarik teman-teman. Ternyata polemik nasab ini sampai juga ke belahan bumi Nusantara bagian timur, tepatnya di Papua. Di video kali ini saya akan tampilkan narasi yang dituangkan oleh saudara kita dari Papua soal Habib dan Mbak Alwi. Yang mana beliau ini saya melihat sangat paham dengan situasi yang terjadi saat ini, mobil khusus tentang polemik nasab. Jadi beliau menyampaikan bahwa ya memang ada maksud tertentu di balik glorifikasi leluhur Habib dan Mbak Alwi yang kita udah tahu kok betapa mereka ini sangat mengeluh-elukan leluhurnya dengan segala kehebatannya. Dan di sini kemudian saudara kita dari Papua ini melihat, nah ini ternyata ada sesuatu, ada maksud terselubung. Dan kita simak videonya teman-teman. Jadi umat itu digiring untuk mengagumi Ta'rim, mengagumi kaum Ba'lawi, mengagumi Yaman. Apakah itu agama? Menurut saya itu bukan soal agama. Yang sebenarnya adalah ada kaum tertentu yang ingin menggiring masyarakat untuk melihat bahwa suku mereka, bangsa mereka jauh lebih baik, jauh lebih mulia, lebih layak dikagumi dan dipuja-puji ketimbang bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu bukan soal agama, tapi itu adalah sebuah kelicikan yang coba dibungkus menggunakan dalil-dalil agama. Kita bukan bangsa budak. Jangan mau dianggap budak dan diperbudak oleh kaum imigran. Kita bangsa Indonesia punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lebih rendah kastanya daripada kasta bangsa-bangsa lain. Ya, betul sekali. Dan ini bagi saya luar biasa. Betapa beliau ini sangat memahami situasi yang terjadi. Dan inilah prototipe seseorang yang memang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sehingga ketika ada sedikit saja indikasi sesuatu yang itu dapat melemahkan jati diri kita, menghinakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian mengancam daripada kedaulatan bangsa kita, ini kita sudah aktif gitu. Ini luar biasa. Dan iya, apa yang dikatakan beliau bahwa ini adalah bentuk kelicikan di mana Habib dan Mbak Alwi ini ingin menggiring opini masyarakat bahwa mereka lah bangsa yang patut dimuliakan. Artinya kemudian bangsa kita ini lebih rendah dari mereka. Dan itu memang tertuang dalam ajarannya. Itu tertuang dalam ajarannya, bahkan di dalam ajaran di kitab leluhurnya itu kemudian mereka itu lebih mulia, lebih abdul daripada ahlul bait. Bayangkan. Ini kan luar biasa. Dan diingatkan kita ini bukan bangsa budak. Kenapa kita harus tunduk kepada keturunan imigran? Kenapa kita jadi budak, jadi jongos di bangsa sendiri? Dan ini bukan soal agama. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Glorifikasi itu maksud. Dimana kita dipaksa untuk mengagungkan, memuliakan mereka. Bahkan dikatakan oleh salah satu Habib, bahkan kalau misalnya Habib itu ahli maksiat, ahli narkoba, itu lebih mulia. Ini kan luar biasa, saudara. Dan ini anehnya, sampai saat ini, ya seakan-akan hanya dijadikan bualan oleh orang-orang yang notabene memiliki otoritas. Seharusnya segera menindak. Hal ini nggak boleh terjadi. Kita lihat di Malaysia, ya langsung tegas memberikan sanksi. Malaysia jauh lebih tegas ketimbang kita soal Habib dan Mbak Alwi ini, yang sudah jelas-jelas terang-terangan di dalam ajarannya ditemukan demikian, menganggap kastanya lebih tinggi, kemudian memasukkan sejarah, memasukkan makam. Wah, ini luar biasa.
Makanya kalau bicara polemik nasab bukan saja berbicara soal putusnya nasab mereka atau dustanya nasab mereka yang selama ini mereka klaim, bukan. Tapi ini soal bangsa dan negara juga. Makanya yang berbicara polemik nasab ini bukan saja orang-orang yang dari NU, bukan. Orang yang Islam, bukan. Tapi ada juga kok teman-teman kita, saudara-saudara kita dari non-muslim. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan bangsa ini. Makanya dalam bingkai kebangsaan siapapun boleh masuk tanpa harus melihat suku, latar belakang, agama. Seperti itu, saudara. Dan bahkan hembusan itu akan lebih tajam, lebih akan dilirik oleh pemerintah, lebih akan mendapatkan perhatian pemerintah manakala polemik nasab ini dihembuskan lewat jalur bingkai kebangsaan itu. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini kita bisa jadi melek lah, lebih melek, lebih paham situasi yang terjadi. Jangan kita tertipu dengan orang-orang yang menggunakan kemasan agama, tapi justru untuk menipu. Karena memang betul pepatah yang dikatakan, yang mengatakan kejahatan itu akan sempurna jika dibalut dengan agama. Salam Moras, NKRI, harga mati.